Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang pemuda yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong di Jawa Timur yang terkenal kewaliannya. Sebut saja pemuda yang berguru tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan dua mimpi yang dialaminya. Dua mimpi tersebut terjadi pada satu malam. Yang pertama, Fulan itu bermimpi ada suara tanpa wujud yang memberi nama atau gelar kepada Fulan dalam bahasa Arab. Tapi ketika Fulan itu bangun dari tidurnya, Fulan tidak ingat julukan apa yang diberikan kepadanya di dalam mimpi tersebut. Sedangkan visual mimpi yang kedua, Fulan itu diperlihatkan kedudukannya, tingkat spiritualnya, bahwa Fulan itu berada di beberapa tingkat di bawah makom Nabi Muhammad SAW. Fulan memberitahukan kepada mursyidnya bahwa tingkatan Fulan itu di bawah Nabi sekitar 3 atau 4 atau 5. Itu jaraknya dengan makom Nabi Muhammad SAW. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk yang tidak perlu ditakwil karena tidak ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, melainkan maknanya itu sesuai seperti visual mimpinya, bahwa Fulan itu akan ditakdirkan menjadi seseorang yang terpilih, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi di saat ini, di saat Fulan bermimpi ini, belum mendapatkan gelar tersebut. Makanya di dalam mimpi itu, nama atau gelar yang diberikan kepada Fulan dalam bahasa Arab itu tidak bisa diingatnya oleh si Fulan di saat dia bangun dari tidurnya. Dan walaupun nama atau gelar yang akan ditakdirkan kepada dirinya itu belum diketahui, pada mimpi visual yang kedua itu Allah memberikan petunjuk bahwa kedudukan yang akan ditempati oleh si Fulan itu nantinya itu dekat dengan makom Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada mursyidnya bahwa di dalam mimpinya itu jaraknya kurang lebih antara 3 atau 4 atau 5. Di bawah makom atau kedudukan Nabi Muhammad SAW. Yang itu berarti Fulan insya Allah akan menjadi salah satu kekasih Allah. Hal ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa Fulan itu diberi petunjuk akan dijadikan insan kamil. Insan kamil itu adalah orang yang sempurna keimanannya, lahir dan batinnya, dan sebutannya disebut al-arif billah. Orang yang telah mengenal Allah dengan rahmat dari Allah dan menyadari bahwa kedudukannya di sisi Allah itu bukan karena kemampuan dirinya sendiri, tetapi karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa tidak ada amal seseorang itu yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika Nabi Muhammad ditanya, begitu juga engkau wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Nabi juga. Itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kedudukan si fulan yang nantinya akan dia dapatkan, tetapi karena di mimpinya itu belum diberitahukan gelarnya apa, sehingga dia tidak diberi ingatan oleh Allah di saat terbangunnya, maka fulan harus menjalani ujian-ujian yang akan terjadi kepada dirinya. Hal ini juga berkaitan dengan mimpi sebelumnya, bahwa fulan itu mengabarkan kepada mursyidnya itu dia bermimpi naik sepeda kayu, sepeda ontel, sepeda pancal dengan perjalanan yang berat menuju suatu tempat, tetapi dibantu oleh orang lain, yang mana itu simbol dari salah satu sifat Allah. Walaupun nantinya fulan sulit di dalam menjalani ujian-ujiannya, Allah akan merahmatinya sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mursyid si fulan itu sudah mengalami tentang hal yang akan dijanjikan kepada fulan, sudah diberikan gelarnya melalui mimpi juga. Mimpi itu adalah alam ruh, sehingga yang terjadi pada mursyidnya si fulan itu, ruhnya diberi gelar oleh Allah, dititipi salah satu asmaul husna, yaitu Al-Hakim, sehingga nama ruhnya mursyidnya tersebut ditambahi dengan nama bijaksana, yang mana gelar tersebut diperoleh setelah mursyidnya itu lulus ujian yang awalnya Allah sudah mengizinkan menjadi hakim atau menjadi seorang yang bisa memutuskan suatu perkara hukum-hukum Allah tentang bab yang halal dan yang haram di dalam menghadapi kerumitan masalah hidup orang-orang yang Allah datangkan kepada dirinya sebagai perantaranya bagi Allah untuk menjadi pembimbing orang-orang yang memang dikehendaki Allah diasuh di tangan mursyid tersebut. Setelah kurang lebih 1 tahun menjalani ujian menjadi hakim atau pemutus suatu perkara, maka diberilah gelar nama ruh. Di belakang nama ruh beliau itu ada tambahan kalimat bijaksana, yaitu bagian dari sifat Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim. Mursyidnya fulan dititipi secuil sifat kebijaksanaannya Allah. Dan murid dari mursyidnya tersebut, murid yang lain mendapatkan pemberitahuan tentang kedudukannya mursyidnya tersebut, bahwa mursyidnya itu berada di tangga tertinggi dan juga dekat dengan makom Nabi Muhammad SAW. Muridnya si mursyid itu bermimpi bahwa mursyidnya itu berada di tingkatan dekat dengan Nabi kurang lebih antara 3 atau 4 tingkatan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan muridnya yang sama bermimpi lagi tentang mursyidnya itu berceramah di atas ketinggian mendekati langit, dan di situ juga ada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mursyidnya itu berdakwah di ketinggian dekat langit, dan banyak orang yang hadir di dalam majelis itu. Di permukaan bumi banyak orang-orang yang mendengarkan ceramahnya si mursyid itu. Nah, seperti itu keterkaitan antara mursyid dan murid, kedudukannya sama-sama dekat di sisi Allah dan sama-sama mendapat konfirmasi dari Allah tentang kedudukan spiritualnya. Seperti itulah saudara-saudariku tentang pengetahuan mendapat jabatan dari Allah melalui pemberitaan gaib melalui alam mimpi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.